sedekah lewat harta. Bagaimana kalau sedekah harta juga, badan juga, fisik juga, finansial juga? Mau badalin haji, boleh, diajarin dalam agama. Badal haji. Apa badal haji? Sedekah untuk almarhum dengan bentuk karena beliau belum haji, udah wajib, atau belum wajib sih emang masih susah sampai wafat, begitu, sampai wafat, doanya sampai putus asa, ya Allah ya Rabbi, bila saya tidak diberi kemampuan ke tanah suci ya Rabb, paling tidak ke Tanah Abang ya Rabb. Doanya salah dia, Tanah Abang aja dia. Padahal kalau urusan bahan mau di Riau aja, Baji Makmun juga banyak, bener enggak? Enggak usah jauh-jauh. Mana Bang Hamir itu? Ya Allah. Ibnu Abbas, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis. Kata Ibnu Abbas, inna mra'atan qalat, ada seorang perempuan datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bilang, ya sayyidi ya Rasulullah, inna ummi adrakat hal hajj, inna ummi adrakahal hajj famatat falam tahujja. Ya Rasulullah, emak udah nyetor karena ngantrinya lama, ngantrinya begitu, udah nyetor begitu, pengen haji, enyak mati. Kalau di Kreo mati apa meninggal sih? Meninggal. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Mati apa meninggal? Mati ya. Begitu. Pokoknya terserah lah bahasanya. Emak saya wajib haji, lagi ngantri. Kalau orang sekarang nih, kita pakai bahasa sekarang ini, kamu dulu sih nggak ngantri-ngantri. Kemudian wafat, belonan berangkat haji. Saya mau nanya mangkau Nabi, ya Rasulullah, afayan fa'uha in hajajtu anha. Ya Rasulullah, nyampe enggak kalau aneh badalin untuk almarhumnya, almarhumahnya, aneh badalin. Begitu Nabi ditanya, Nabi enggak jawab, enggak jawab dengan jawaban singkat, iya nyampe, boleh, enggak. Nabi mengajak umatnya berpikir. Itu perempuan ditanya, begini Neng, kata Nabi, ini perempuan dari Khas'am, menurutmu bagaimana kalau emakmu punya utang sama tetangga, sama warung, punya utang, ente bayarin Neng, boleh enggak? Kata dia, boleh ya Rasulullah. Itu dia, fadainullah ahaqqu bil qada. Utang ama Allah kudu lebih lagi untuk dibayar. Utang sama makhluknya jadi bayar boleh, apalagi utang sama Allah. Main teh wajib haji, iya udah nyetor, ente badalin, tapi entenya udah haji, udah, iya badalin. Kalau belum jangan nyuruh orang badalin. Apa badal haji? Sedekah harta dan fisik untuk yang udah mati. Boleh, boleh. Nyampe. Kalau kagak nyampe berarti Nabi ngajarin yang sia-sia. Hasya wa kalla, mana mungkin Nabi ngajarin yang kagak-kagak mau umatnya. Enggaklah mungkin saudara. Karena itu Nabi jelasin. Dalam Bukhari ada, Muslim ada, di Nasai ada, hadisnya banyak. Jadi bentuk sedekah boleh harta,
boleh badan, boleh harta, dan juga badan. Saya mau baca Quran aja. Bagaimana sedekahnya baca Quran? Habis harta nggak ada. Saya mau baca Quran aja. Apa yang ente bisa Quran? Ya Yasin. Nabi bilang dalam hadisnya lewat Sayyidina Maqil bin Yasar radhiyallahu ta'ala an. Abu Dawud riwayatkan, Ibnu Hibban tuliskan dalam Sahih Ibnu Hibban, kata Nabi, Iqra'u ala mautakum Yasin. Ayo pada baca untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia surat Yasin. Bacain Yasin. Apa maknanya? Sedekah Al-Quran. Orang Nabi kalau sholat jenazah, takbir pertama baca Fatihah. Apa tuh Fatihah? Quran. Untuk siapa? Untuk almarhum. Tapi mayitnya belum dikubur. Teknis. Udah dikubur apa belum? Kalau nyawanya udah pisah sama badan, namanya mayit. Mayit itu man faraqat ruhuhu an jasadi. Orang yang ruhnya udah lepas dari badan. Mayit. Urusan dikubur sama kagak dikubur sama baik. Walaupun di masjid kagak kelihatan juga. Ente kalau mau jenazah digini-giniin enggak? Kan kagak lihat juga. Begitu. Itu sedekah Quran juga. Begitu. Enggak apa-apa. Imam Ad-Dailami di dalam kitab Musnad Al-Firdaus meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abu Dar Al-Ghifari, makamnya di Rabda, dan dari Abu Darda, makamnya di Mesir, di Alexandria. Abu Darda, apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin yamut fayuqra'u indahu Yasin illa hawwanallahu alaih. Tidaklah seorang mayit yang meninggal dunia lalu dibacakan surat Yasin di sampingnya. Mati, bacain Yasin. Yasin aja. Melainkan Allah ringankan adab bagi dia. Orang mati baca Yasin. Itu orang kampung tuh. Kalau orang pada mati baca Yasin, begitu. Itu aja diomelin mulu. Yasin, emang gak ada surat yang lain. Lu baca aja buat mayit lu surat Al-Baqarah, panjang amat tuh. Salah lagi. Gitu. Ini Yasin salah. Begitu. Jadi kita jangan sampai dibikin susah itu. Saya mau sedekahnya istighfar aja. Bagaimana istighfar? Boleh istighfar. Rabbighfirli wali walidayya. Boleh. Allah maghfir li akhi, siapa adiknya, kakaknya, fulan. Boleh, silakan istighfar. Astaghfirullahaladzim li wali abi, wali ummi. Boleh. Terserah. Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan juga Imam Jalaluddin As-Suyuti, makamnya di Mesir, dekat dengan Sayyidah Zainab, cucunya Rasulullah, anaknya Siti Fatimah Az-Zahra, makamnya di Mesir. Nabi sampaikan terkait dengan istighfar. Kata Nabi, dengan kita istighfar, innallaha subhanahu wa ta'ala la yarfa'ud darajata lil abdis salih fil jannah fayaqul ay rabbi anna li hadha faqala jalla wa ala bistighfari waladika laka. Kata Nabi dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dalam kitab Syarhus Sudur Imam Jalaluddin As-Suyuti, kitab tentang kematian, hadis-hadisnya itu semuanya, Syarhus Sudur.
tebal juga. Abu Hurairah bilang, aku dengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah meninggikan derajat seseorang hamba di surganya tinggi banget. Dia bertanya sama Allah, ya Rab, anna lihada, dari mana ini surga saya mewah tinggi ini? Jujur ya Rab, saya ibadahnya pas-pasan di dunianya, kayaknya nggak pantas dapat ini, nggak pantas, bukan tempat saya, nggak layak. Kok saya bisa dapat ini nih? Kalau boleh tahu dari mana? Bistighfari waladikalak, anakmu menjelang maghrib baca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya 100 kali. Sedekah lewat istighfar. Dalam Al-Quran pada surat Al-Hasyr, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang sesudah mereka, tabi'in, sesudah sahabat, akhlak baiknya selalu mendoakan yang lebih dulu, rabbana ighfir lana, duhai Tuhan kami ampuni dosa kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang duluan beriman sekarang udah pada mati, ampuni mereka ya Rabb. Quran yang nyuruh. Boleh kita sedekah dengan apa namanya disebut istighfar, boleh dengan la ilaha illallah, boleh dengan tasbih, boleh dengan sholawat, banyak jalannya. Saudara, jangan dibikin susah. Saya nggak punya duit kayak bikin orang-orang tahlilan. Anda bukan tahlil, Anda kan punya mulut. Baca la ilaha illallah. Ente, bini, anak, mantu jadi. Nggak usah banyak-banyak. Tapi saya pengen kayak orang-orang. Iya nggak bisa. Entenya nggak ada, jangan sampai ngutang-ngutang, nanti repot. Apalagi pinjol lagi. Jangan maksain diri. Yang kita mampu aja. Kalau mampu 2, ya dana, ya doa, bagus. Nggak mampu ya udah doa ya, baca Quran, silakan, boleh saja. Tapi jujur, catatannya yang boleh disedekahkan muslim meninggalnya. Sebab di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan, juga Imam Muslim dalam Sahih Muslim, daripada Sayyidina Amr bin As. Amr bin As, gubernur Mesir, makamnya di Mesir. Udah jarah juga, udah jarah? Oh udah juga, alhamdulillah. Abang Bari udah juga? Oh belum. Begitu. Amr bin As di Mesir makamnya, dekat Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani. Di depan dia, gubernur Mesir zaman Rasulullah SAW. Maka Amr bin As bilang, ya Rasulullah, babe ane As bin Wa'il namanya, As bin Wa'il. Dulu nadar pengen motong unta 100. Saya mau potongin atas nama mendiang, orang bukan muslim, mendiang babe. Bagaimana? Kata Nabi begini, Amr, amma abuka lau aqarra bit tauhid fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dhalik. Andai saja babehmu muslim, lalu kamu puasain, kodoin puasanya, atau kamu sedekah atas nama babehmu, andai muslim, nyampe bermanfaat. Sayang babehmu tidak muslim, jadi nggak nyampe. Begitu. Kita curiga yang nggak nyampe, menuduh orang-orang yang bikin sedekah non muslim. Waduh, payah ini. Nggak benar.
Lalu bagaimana kalau kita sedekah atas nama Nabi Muhammad, baca Quran ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu al-Fatihah, saya hadiah Quran surat Fatihah untuk Rasulullah, boleh enggak? Nabi kan orang mulia, boleh enggak? Ya Allah, baca solawat boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikan rahmat. Nabi itu pribadinya rahmat, ajarannya rahmat, apanya aja rahmat. Kita mintakan rahmat lagi, sebab al-kamil yaqbalu ziyadatal kamal. Orang yang sempurna masih bisa nerima untuk tambahan kesempurnaan. Biar gampang aja, kita sedekah sama orang kaya. Ada teman kita kaya, kita bagi duit, kira-kira si kaya tuh mau nggak? Ini biar gampang. Kalau sedekah bingung. Orang kaya kita bagi korban daging korban kita bagi tuh yang kaya, mau nggak? Dibagi lagi mau nggak? Tuh masih mau juga. Begitu. Nabi nggak apa-apa. Kita ila hadratin Nabi boleh. Ngapain? Sedekah Quran sama Nabi. Ya Allah, diajarin. Tuh di dalam doa melihat Ka'bah. Ini diajarin nih. Kalau kita melihat Ka'bah, masuk masjid, lihat tuh Ka'bah. Kita suruh doa, Allahumma zid hadal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra wa zid man syarrafahu wa azzamahu mimman hajjahu awi'tamarahu tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Ya Allah, tambahkan kepada siapapun yang mengagungkan Baitullah, memuliakan Baitullah, menghormati Baitullah, dari semua orang yang berhaji dan berumrah, termasuk Rasulullah juga. Tambahkan yang berhaji, mimman hajjau, itu orang yang telah haji. Siapa? Ya Rasulullah juga telah haji, para nabi juga telah haji. Tambahkan, enggak apa-apa, itu boleh. Pakai bahasanya wazid man syarrafahu wa azzamahu mimman hajjahu. Mal muradu bimimman hajjahu? Kullul muslim, semuanya muslim boleh. Boleh, enggak apa-apa gitu. Ama Rasulullah sedekah. Bahkan saudara, di dalam hadis Baihaqi, sahabat Nabi namanya Ibnu Umar, makamnya di Mekah. Udah jarah belum nih? Hayu syuhada di Mekah dekat Tanim. Ibnu Umar umroh atas nama Rasulullah berkali-kali, lebih dari 10 kali ngebadalin Nabi Muhammad. Pesan juga kagak, Nabi sama dia dikerjakan oleh Ibnu Umar, sahabat agung, muftil Madinah. Dia selalu kalau umroh, niat saya umroh badal untuk Rasulullah, ganjarannya enggak apa-apa. Imam Malik ngaji sama Nafi, Nafi ngaji Ibnu Umar, banyak yang ngaji, enggak apa-apa. Tuh buat Rasulullah, disuruh juga kagak sama Nabi. Ibnul Muwaffaq, sufi besar sezaman dengan Imam Junaidi al-Baghdadi, haji untuk Nabi Muhammad, badalin haji yang sekarang ini ganjaran buat Nabi lebih dari 50 kali, enggak apa-apa. Ibnu Siraj baca Quran khatam khusus, pahalanya buat Nabi Muhammad lebih daripada 10.000 kali. Gurunya Imam Bukhari, Imam Abul Abbas, ngorban untuk Rasulullah lebih daripada 10.000 ekor unta untuk Rasulullah. Pesan juga kagak, ketemu juga kagak, boleh. Kita ngorbanin emak kita yang udah meninggal, boleh? Boleh. Mesen enggak? Ono gurunya Imam Bukhari, Nabi mesen juga kagak, boleh. Masa emak kita kagak boleh? Min babil bir, bab baktinya anak kepada orang tua, boleh aja, enggak apa-apa. Timbang hadiah Fatihah aja buat Nabi diomelin, ngapain lah hadratin Nabi, dosa. Aduh, dia kagak ngerti. Enggak apa-apa, justru penting apa saja dihadiahkan buat Nabi Muhammad. Sebagai apa? Wujud terima kasih. Kita jadi muslim berkat Nabi, kita nggak kebalas.
Ini imbalan doang. Terima kasih. Bila ada orang berbuat baik kepada Anda, balas. Ya kita cuma hadiah Fatihah buat Nabi, gak apa-apa. Maka dalam ratib haddad al-Fatihah ila rohil Mustafa, gak apa-apa. Boleh-boleh aja. Gak apa-apa. Singkatnya saudara, sedekah untuk orang yang meninggal dunia diajarkan oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Adapun kalau ada orang yang nggak mau, ya jangan marah. Dia kan orang tuanya, gua ogah, biarin aja. Babe gua dikubur mau disiksa-siksa urusan dia. Yang penting warisan buat gue, ya biarin. Gitu anak kamu dan begitu, jangan diomelin, itu urusannya. Yang penting ini Nabi pesan nama kita lewat Sayyidina Ali, kita bersedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Mari kita awali malam hari ini sebagai mengamalkan hadis kita, sedekah dengan baca Fatihah. Gitu. Saudara bayangin, merem matanya, sebut nama abahnya, sebut nama ibunya. Dengan Fatihah ini mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Segini aja. Nanti kita udah malam. Ada yang ditanya mungkin atau nggak perlu ada bertanya jawab? Oh ada. Ya baik dah, saya ikut dah. Ada yang bertanya? Terjemah, persilakan. Materi yang ada atau di luar materi ini persilakan. Kalau tidak ada, itu Bapak terus informasi yang kemarin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai makmum, boleh nggak kita ikuti bacaan suratnya imam dan apa betulnya? Jadi sebagai makmum dalam salat, bolehkah kita ngikutin bacaan surat imam? Lalu apa hukumnya? Kalau ditanya hukumnya, boleh saja, tidak dosa, cuman makruh, ngurangin ganjaran. Karena tugas dia ketika sholatnya jahar, ditugasin oleh agama untuk dengerin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Bila Quran dibaca sesudah Fatihah oleh imam, Anda makmum dengerin aja. Emang nafsu susah, perintah agama suruh dengerin, pengennya kita lawan aja, gua baca juga begitu. Jangan, dengerin aja, karena tugasnya dengerin. Cuman ditanya, andai baca boleh aja dia baca, enggak apa-apa. Cuman dia menyalahi aturan begitu. Tapi boleh saja aturannya dia dengar. Sebab kalau rame-rame semuanya pada baca dan suratnya beda-beda, mana kagak apal lagi, surat imamnya kahfi. Makmum kalau disuruh ngikutin, aduh bakal jadi repot nih kita, Pak. Begitu. Untung imamnya teman kita, kul ya kulhu, terus bisa kita ngikutin. Jadi denger aja udah cukup. Wallahualam. Sama-sama.